Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, syukur kita menyanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di dalam majelis kita yang mulia ini. Para hadirin sekalian, saya kira kalau siang-siang ini yang materi yang berat-berat nanti dengan saya. Ambil kopi. Ada satu doa, Ambil kopi. ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Muslim, sebagaimana juga termuat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dikatakan karena Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah membaca Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu ketakwaan, petunjuk, wat tuqa dan ketakwaan, wal afaf dan sifat afaf, yaitu menjauhi diri dari segala yang dilarang Allah dan dari hal-hal yang merusak harga diri dan kehormatan kita, wal ghina, dan juga kita mohon kepada Allah diberikan kekayaan atau al-ghina. Para hadirin sekalian, doa ini bagus sekali untuk kita baca karena cukup komplit, ya, cukup komplit. Pertama, al-huda. Kita mohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, al-huda. Huda itu artinya petunjuk. Kalau Bapak tahu yang namanya pembalap rally Paris Dakar, bukan lewat di padang gurun. Biasanya di sebelah pembalap itu ada orang yang namanya navigator. Dia melihat map kemana jalan, belok, lurus, atau kemana. Navigator ini adalah pemberi petunjuk. Kenapa harus ada petunjuk? Kita di jalan ketemu marka-marka jalan, marka lalu lintas. Ada tanda belok kiri, ada tanda dilarang parkir, ada lampu merah, lampu hijau, dan sebagainya. Kenapa ada marka-marka jalan? Karena kita berada di jalan dan kita butuh petunjuk. Apakah kita boleh jalan atau tidak? Atau boleh lewat sini atau tidak? Itu namanya apa? Petunjuk, ya. Kalau di jalan namanya marka, kalau di balap-balap mobil namanya navigator. Kenapa perlu ada petunjuk? Baik di jalan maupun kita balap, kenapa perlu petunjuk? Karena sedang bergerak. Karena sedang bergerak. Kita kalau lagi diam, nggak perlu marka jalan, diam aja dulu.
Tidak perlu ada navigator karena gak kemana-mana. Tapi karena hidup kita itu berjalan dari mana? Dari titik nol kehidupan kita, jalan terus sampai ending kehidupan kita yang namanya ajal. Jalan atau tidak? Jalan atau tidak? Mau ngapain kek, gitu ya? Kalau bahasa orang Betawi, mau ngapain kek? Mau tidur, mau main, mau baca Quran, mau ibadah, mau maksiat, ini jalan-jalan terus. Waktu mesin mundur, hitung mundur waktu kita jalan terus. Ibaratkan kalender yang di tembok itu, yang disobek setiap hari, maka kita setiap hari menyobek. Mau ngapain kita tetap itu waktu jalan terus. Nah, karena waktu berjalan terus, artinya kita sedang jalan. Jalan kemana? Jalan ke akhir kehidupan kita di dunia. Nah, karena kita jalan, sebagaimana pembalap tadi, kita butuh navigator. Sebagaimana kita di jalan raya, kita butuh marka jalan. Dan karena itu, kita butuh yang namanya petunjuk. Petunjuk ini namanya huda, petunjuk dari Allah Subhanahu. Maka kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk. Petunjuknya apa itu? Petunjuknya apa, Pak? Agama, itu ya. Yang agama itu isinya adalah syariat, jalan. Syariat yang diturunkan oleh Allah, dibawa oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Itulah agama, syariat. Jalan, dimana jalan itu, syariat itu dari kata-kata syara'a, ya, datang, jalan. Karena kita semua jalan, gak diam. Gak ada manusia yang diam di dalam waktu. Semua manusia berjalan. Diberikan panduan tuntunan yang namanya syariat, itulah jalan. Ada di mana petunjuk itu ditulis? Namanya kitab suci yang kita punya, yaitu Al-Quranul. Itulah petunjuk. Maka Al-Quran disebut dengan hudan linnas. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Lihat kata-katanya, Pak. Kata-kata di sini, lihat kalau di Quran kita harus teliti soal penggunaan istilah ataupun penyebutan sesuatu. Ketika Al-Quran disebut hudan linnas, berarti Al-Quran itu petunjuk bukan cuma untuk orang Islam, bukan cuma petunjuk untuk orang beriman, tapi seluruh manusia bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Bangsa Korea katanya ketika tahun 70-an itu bareng sama kita, sama-sama miskinnya, sekarang sudah melesat jauh, hampir menyamai Jepang, bahkan menjadi salah satu macam Asia di dalam ekonomi Korea. Konon katanya orang Korea itu cuma terinspirasi satu ayat di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Satu ayat di mana Allah tidak merubah apa-apa yang ada pada satu kaum sampai kaum itu merubah apa-apa yang ada pada dirinya mereka sendiri, Korea bisa melesat maju. Satu ayat. Kita di Indonesia punya berapa ayat? Punya berapa ayat, Pak? 6.000. Ya kalau gampangnya sebutnya 6.666 ya. Sebetulnya jumlahnya ada segitu, 6.236 kalau nggak salah. Kita punya 6.600 ayat, Korea punya satu, melesat. Kita maju nggak? IQ-nya orang Indonesia masih 78, Pak. Paling rendah di ASEAN, lebih rendah
pindah dari Laos dan Kamboja ke Vietnam. Bayangkan, itu Laos negara miskin, Kamboja negara miskin, kita IQ-nya masih di bawah mereka. Padahal punya 6.600 ayat. Berarti apa? Kita tidak mengeksplor, menggali Al-Quran sebagai petunjuk. Atau ada yang udah tahu tapi gak diamalkan. Betul? Betul kan? Orang Indonesia itu katanya terkenal religius. Kalau yang namanya sholat taraweh masjid penuh, tabligh akbar penuh, sholawatan penuh, tapi korupsi juga. Ya, Indonesia ranking pertama di Asia pemakaian judi online. Bayangkan Pak, negara Muslim yang mengharamkan judi, tapi penikmat judi online terbesar di Asia. Ya, data berapa tahun lalu itu jumlahnya sampai 221.000. Itu masih ratusan ribu, padahal sebetulnya pengguna judi online sekarang sudah mencapai angka 6 juta orang. Tahun lalu masih 3 juta Pak, sekarang sudah 6. Ranking keduanya kita 200.000. Ranking keduanya cuma 21.000. 90% lebih sedikit dari, dan itu bukan negara muslim. Kenapa bisa begitu? Karena huda, petunjuk itu tidak kita ambil atau kita jadikan pedoman. Maka di dalam sholat kita setiap hari 17 rakaat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengajarkan kita di dalam Al-Fatihah selalu minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ya Allah, beri petunjuk ya Allah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu adalah agama Islam, ajaran Allah. Ini jalan yang lurus. Kita minta petunjuk 17 kali. Kira-kira kalau minta sehari 17 kali, 10 hari 170 kali, 30 hari berarti ya, hampir 500 kali minta petunjuk. Dikasih petunjuk gak sama Allah? Dikasih ya. Pertanyaannya, begitu dikasih petunjuk dilaksanakan atau tidak? Dikerjakan atau tidak? Ini masalahnya. Kita kadang-kadang antara belajar ilmu sama mengamalkan itu dua hal yang terpisah. Ilmunya mah hebat, ngamalinnya juga hebat. Hebat tinggalinnya, maksudnya bukan ngamalinnya. Jadi kita minta petunjuk. Kenapa kita minta petunjuk? Karena kita butuh petunjuk. Kalau kita ada di simpang jalan, belok kanan, belok kiri, butuh petunjuk nggak? Apalagi tempat yang kita belum tahu, kita butuh petunjuk. Kita buka map, map itu petunjuk kita. Google Map itu petunjuk kita. Oh, kalau mau ke rumahnya Pak Haji Udin, belok kanan, maka petunjuk kita kanan. Kita butuh petunjuk. Masalahnya adalah kita mencari petunjuk atau tidak, atau kita asik dengan diri kita sendiri, seakan-akan kita mampu menguasai kehidupan ini tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu. Ya, pagi-pagi yang sepuh-sepuh barangkali ingat, kalau di kampung orang itu sampai mau nanam padi nanya sama kiai, kiai saya nanam bagusnya mulai hari apa, kan gitu ya. Mau dagang bagusnya mulai hari apa, minta nasihat, minta bantuan petunjuk dari para ulama kita. Apalagi mau nikahin anak, apalagi mau misalnya melakukan satu hal yang besar, pasti minta konsultasi.
Sekarang Pak, orang Indonesia itu kalau di Barat itu pendeta itu orang ke gereja itu fungsinya cuma dua, ya, atau tiga, lahir dibaptis, nikah di gereja, mati di gereja. Tiga doang orang Barat sekarang. Makanya orang Barat itu Kristen merosot drastis, Islam yang meroket sekarang. Tiga fungsinya rumah ibadah. Pada sepi, sampai dijual oleh yang bikin jadi masjid, ya alhamdulillah, ya. Sekarang di Indonesia kira-kira gimana? Di Indonesia begitu kan? Cari ustadz, cari kiai kalau lahiran, ya akekahan, selamatan. Cari ustadz, cari kiai kalau mau nikahin, ya kan? Jadi saksi atau tausiah apa? Cari ustadz, cari kiai kalau ada yang wafat, doain orang jenazah dan sebagainya. Selebihnya buka toko, buka bisnis, ya, bikin perencanaan proyek. Ada kan ada sama ulama sekarang? Nggak ada. Artinya apa? Orang kita itu lebih senang untuk berpikir tentang dirinya sendiri. Ini yang dikatakan, ya, orang yang berdiri di atas kakinya sendiri. Padahal di antara doa kita, doa yang diajarkan oleh Nabi, oleh para ulama, wala takilna ila anfusina tarfata'in. Jangan kau lepaskan kami ya Allah, jangan kau biarkan kami berdiri di atas kaki sendiri sekejap mata pun tanpa petunjuk dari Allah. Itu permintaan. Kenapa? Karena akal kita seberapa pun pinternya terbatas. Betul tidak? Betul tidak? Sehebat-hebatnya kita tetap butuh petunjuk. Nah inilah makanya di dalam doa itu dikatakan Allahumma inni as'alukal huda. Petunjuknya ada di mana? Di Al-Quran, di As-Sunnah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi. Maka Ramadan ini menjadi berkah karena Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini pas nih. Sekarang tanggal berapa nih? 15. Besok malam 17, malam nuzul pas. Mari sama-sama kita kembali kepada petunjuk. Kita mohon petunjuk kepada Allah, minta petunjuk kepada para ulama kita agar jalan kita selalu on the track, jalan kita selalu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Para hadirin sekalian, doa yang kedua, waktu mohon kepada Allah diberikan ketakwaan. Takwa itu definisinya ratusan, Pak. Kalau kita lihat kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, Imam Qusyairi itu mengutip pendapat para ulama tentang definisi takwa itu banyak sekali. Begitu juga dalam kitab-kitab lain. Tapi yang secara umum takwa itu, ya, dibahasakan sebagai imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Ini intinya takwa. Secara gampangnya dalam bahasa yang kita mudah hafal. Jadi takwa itu segala yang diperintahkan Allah itu dikerjakan, segala yang diperintahkan Rasulullah itu kita kerjakan, dan segala yang dilarang Allah itu kita tinggalkan, segala yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Sekarang kita kadang-kadang kalau perintah Allah kita tanya dulu, ini wajib apa enggak? Kalau wajib dikerjain. Kenapa? Kalau nggak ngerjain wajib takut dosa. Begitu dibilang nggak wajib, nggak, sunnah doang. Gitu, betul enggak? Ya. Kenapa nggak begini? Kenapa nggak misalnya melakukan kesunahan ini? Sunnah, nggak dikerjain juga nggak apa-apa.
Itu kita orang sekarang, ya. Kenapa kamu melakukan ini? Ya, kan gak haram. Yang dosa kan yang haram. Ini cuma makruh doang. Ada gak yang begitu? Ada gak? Kalau para sahabat, Bapak Ibu sekalian, itu tidak pernah membedakan yang namanya perintah Allah mau wajib mau sunnah, perintah Rasulullah mau wajib mau sunnah, kerjain semua. Gak pernah dilihat ini wajib atau tidak, kerjakan. Dan semua yang dilarang oleh Allah, semua yang dilarang oleh Rasulullah, mau haram atau makruh, tinggalin. Ini baru yang namanya takwa yang sebesar-besarnya, yang sejati takwa seperti itu. Karena takwa itu, kalau kita baca Quran kadang-kadang diterjemahkan wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, betul kan? Takwa dimanain takut, padahal sebetulnya takwa itu dari kata-kata waqayati wiqayah, artinya menjaga. Menjaga apa? Menjaga diri dari batas-batas yang tidak boleh. Syariat ini Pak seperti lukisan, seperti foto, ada pinggir-pinggirnya, itu syariat. Ya, yang disyariatkan itu ada di sini. Yang di luar ini tidak disyariatkan, maka tidak boleh dilewati. Ya. Yang wajib dikerjakan ada sini. Yang dilarang itu yang di luar gambar ini, yang di luar kotak itu dilarang. Maka ketika kita melanggar itu sama dengan kita melewati garis, melewati batas. Maka hukuman itu kalau dalam fikih namanya hudud. Hudud, ya, hukum cambuk, hukum apa? Misalnya rajam, ya, itu namanya hudud. Hudud itu dari kata apa? Had. Had itu apa? Had itu kalau secara fikih artinya hukuman, tapi had secara bahasa ya, artinya batas. Artinya orang yang melanggar dosa, melanggar pelanggaran syariat, itu artinya cross the border, melintasi batas. Kalau kita ingat hadis yang tentang al-halal bayyinun wal haram bayyinun, itu ada dijelaskan di belakang. Sesungguhnya raja-raja itu punya tanah-tanah larangan, ya, punya tanah-tanah. Kalau kita ke ring 1 istana, maka mulai Merdeka Utara, ya, itu gak boleh demo di situ. Mobil cuma boleh lewat, gak boleh berhenti. Kalau berhenti pasti disamperin sama pas pampres. Mau ngapain Pak? Begitu ketatnya. Setiap raja, apalagi raja-raja zaman dulu, kalau presiden mungkin lebih demokratis, itu punya tanah yang gak boleh orang masuk. Begitu dia masuk, pelanggaran bisa dibunuh, bisa dihukum. Ini setiap raja. Maka kemudian dilarang yang namanya syubhat. Syubhat itu belum masuk tanah raja, tapi mepet-mepet. Kata Nabi, orang kalau ngebalain kambingnya, maka rumput, kambing kan gak pernah tahu aturan. Taunya mah ada rumput, dia mah. Emangnya kambing nanya, ini rumputnya siapa Pak? Enggak pernah. Pokoknya kambing ada rumput di mana. Begitu kita rumput di dekat tanah raja, bisa jadi si kambing masuk ke tanah raja. Itulah syubhat. Ya, syubhat. Nah, begitu masuk ke batas yang kita gak boleh, ada hukuman. Begitulah syariat. Syariat itu ada batas. Ketika kau melanggar batas itu, kau kena hukuman, kau kena dosa. Maka apa yang dilakukan? Comeback, balik ke sini. Balik itu namanya taubat. Balik itu namanya kembali ke jalan yang benar. Nah, itu takwa. Bapak kalau naik MRT, pernah naik MRT ya?
keretanya mau datang, ada garis di depan pintu, ada tulisan jaga jarak dari garis. Kenapa? Takutnya keserempet Saya memahami garis inilah takwa. Ketika kita menjaga diri kita dari garis, itulah takwa. Begitu kita melanggar garis, itu namanya maksiat kepada Allah Subhanahu. Maka takwa itu begitu saja. Jaga diri, ya, jaga diri. Di sisi yang lain, takwa itu apa? Takwa itu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Ya Pak? Menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu. Kita punya hubungan gak dengan Allah? Punya gak? Punya. Bagus gak hubungannya? Tahu ya. Ya, disuruh sholat kadang tak dulu. Ya. Kita semua punya hubungan dengan Allah. Tapi kita harus memastikan bahwa hubungan kita dengan Allah bagus, betul? Para aulia Allah, para kekasih Allah itu sangat menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kelas. Beda apa tidak? Beda. Kelasnya kita dengan aulia Allah, beliau sangat menjaga hubungannya dengan Allah. Maka ketika beliau tidak melakukan maksiat, ketika beliau tidak melakukan kesalahan, bukan terutama karena takut azabnya Allah, bukan terutama takut karena akan nerakanya Allah, tapi apa para sekalian, mereka punya yang namanya malu kepada Allah Subhanahu. Malu untuk berbuat dosa di mana tidak ada satu tempat pun yang Allah nggak tahu kita ngapain. Manusia kita bisa ngumpet di dalam kamar, dikunci, mati lampu, nggak ada yang lihat. Tapi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil khalqi fil ardi wa la fis sama'. Allah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di langit maupun di bumi, tidak ada. Allah semua tahu. Karena innallaha bikulli syai'in 'alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, karena tahu para aulia Allah, Allah Maha mengetahui, mereka tidak berani berbuat maksiat. Bukan karena takut, hanya takut Allah murka dan memberikan azab, tapi mereka malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Itu bedanya Pak. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wali perempuan dari Basrah, Irak, mengatakan, "Ya Allah, asal Engkau mencintaiku, asal Engkau ridho kepadaku, aku tidak peduli Engkau taruh aku di surga, bahkan Engkau bakar aku di neraka, aku tidak peduli. Yang penting Engkau ridho kepadaku." Ini kualitas keimanannya para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah al-afaf. Al-afaf itu artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk hal-hal yang tidak patut, tidak baik dilakukan oleh kita. Itu afaf atau iffah. Orangnya namanya afif. Orang yang afaf, dia selalu menjaga diri. Di situ banyak orang lagi maksiat, gak ada kedeketan. Di situ kayaknya saya bakalan tergoda nih oleh setan, jauh-jauh. Itu namanya afaf. Bahkan afaf atau iffah, ya para sekalian, itu membawa orang sampai tidak mau minta tolong, minta sedekah, minta bantuan meskipun dia butuh. Ya. Saking menjaga kehormatannya, dia nggak mau minta Pak. Dikatakan di Quran,
Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang itu yang nggak tahu tentang dia mengira dia hidupnya cukup-cukup aja. Kenapa? Karena nggak pernah minta-minta sama orang. Rumahnya sederhana, anaknya ada di situ, ada 5 orang, ada 4 orang, hidup diam saja, ibadah saja. Padahal hari itu sahur nggak ada makanan, buka nggak ada makanan, mereka diam, mereka tidak mau ketok-ketok pintu tetangga minta-minta bantuan. Ini orang, dan ini banyak. Makanya dikatakan oleh Nabi, kalau ada orang, bahkan di Quran tadi, kalau kita memberi sedekah, dahulukanlah orang-orang yang afif seperti ini. Orang-orang yang kalau susah, dia diam saja. Ya Pak, waktu di Masjidil Haram, habis dari jam 2 pagi saya supaya jaga sholat malam sampai subuh, jam 7 lapar keluar dari masjid. Itu di bawah Zam-Zam itu kan banyak tempat makan. Saya beli roti kayak sandwich gitu, saya makan. Ada orang tiba-tiba bagi saya lapar, ya, saya kasih. Oh, dia minta yang saya makan, saya kasih. Saya beli lagi. Di sebelah saya Pak, ada bapak-bapak dagang. Iya. Ini orang yang muda, minta ini muda. Ini orang lebih tua, diam. Saya mau gimana, tiba-tiba Allah gerakkan saya untuk nanya, Bapak sudah makan belum, dengan bahasa Arab. Dia geleng kepala. Dan dia senyum. Akhirnya saya beli satu buat. Ini orang-orang afif nih. Dia belum makan, dia lapar, dia diam aja. Kenapa? Karena kehormatan dirinya sangat besar. Dia tidak mau menengadahkan tangan itu di bawah untuk minta-minta pertolongan. Sebelum nanti kalau udah darurat, dia sudah gak kuat, mungkin dia baru minta tolong kepada Allah. Ini orang-orang. Kita mohon kepada Allah supaya punya jiwa afif, bukan jiwa-jiwa pengemis yang dikit-dikit minta tolong sama orang. Karena ada kaitannya dengan bagian keempat doa itu, wal ghina. Kita mohon keberlimpahan. Al-ghina artinya bisa dua, artinya kekayaan. Kaya itu bagus Pak, bagus tidak? Bagus tidak? Hah? Jangan orang Islam itu suruh jangan kaya, jangan. Orang Islam itu kaya. Ya Pak, mau bukti bahwa kekayaan itu baik. Di dalam Al-Quran, kekayaan itu, harta itu sering disebut dengan kata-kata khair. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Mereka bertanya kepada Muhammad, mereka apa yang mereka nafkahkan? Katakan kepada mereka, apapun yang kalian nafkahkan dari harta. Khair di situ artinya harta. Khair itu artinya apa Pak? Baik. Tapi harta tidak disebut min malin, tapi kan min khair. Ya, harta itu disebut baik. Kenapa harta itu disebut baik, disebut khair? Ya, karena harta itu berada di tangan orang soleh. Harta kalau berada di tangan orang soleh, harta itu jadi khair. Ya. Orang soleh itu kan gak mabuk ya Pak ya. Orang soleh itu gak suka main perempuan. Orang soleh itu gak suka keluyuran. Orang soleh itu gak suka hambur-hamburkan uang, gak suka flexing, pamer harta, ya, mewah-mewah. Orang soleh enggak, hidupnya biasa aja. Meskipun duitnya miliaran, santai-santai aja. Itu orang soleh. Justru ketika hartanya banyak, yang dipikirkan oleh dia apa? Saya bantu siapa? Saya bantu apa? Saya bisa nolong siapa? Itu orang soleh. Maka ketika di kampung ini
Orang yang kaya-kaya di perumahan ini, orang kaya-kaya dan soleh, masjid jadi, betul kan? Ini masjid berapa miliar? Jadi, kenapa? Banyak orang soleh. Orang soleh yang punya duit. Sekarang orang soleh banyak, duit kagak punya, jadi gak masjid? Jadi gak? Gak jadi. Kalau satu rumah orang kaya nanggung 3 anak yatim, misalnya, biaya sekolahnya, biaya kebutuhannya, ya, satu orang kaya, satu rumah di perumahan ini. Berarti 100 rumah ada 300 yatim yang ditanggulangi. Baik atau tidak? Baik atau tidak? Ya. Betapa orang kaya itu kalau soleh, itulah bagus-bagusnya dunia. Ya. Bagus-bagusnya dunia ketika harta itu dipegang oleh orang soleh. Makanya saya doain yang rajin ngaji kayak bapak-bapak ini, saya doain jadi orang kaya semua. Amin. Amin. Mau punya berapa triliun kira-kira? 200. Hah? Iya. Yang koruptor aja ratusan triliun, betul nggak? Hah? Itu koruptor ratusan triliun, begitu punya duit pamer, mobil Ferrari, Lamborghini, rumah mewah, jam tangan Rolex yang harganya 2 miliar, cincinnya, ya, yang suka gini-gini tuh pengacara tuh. Ini 2 miliar katanya cincin saya. Ngapain? Ya orang salah, bukan orang soleh. Orang tidak soleh kalau kaya nggak jadi manfaat hartanya, betul kan? Hambur sana, hambur sini, buang sana, buang sini, bikin mewah-mewah hidupnya, tetangganya miskin kagak makan, kagak ada manfaatnya orang yang tidak soleh tapi kaya. Maka saya doakan semua orang soleh dimanapun di dunia ini, orang soleh jadi orang kaya semua. Amin. Gak ada masjid yang gak jadi, gak ada pesantren yang rombeng, gak ada anak yatim yang terlantar, gak ada sekolah yang kesulitan bayar guru, gak ada lagi umat Islam yang umum, umat Islam jaya, umat Islam membanggakan. Itulah yang namanya al-ghina, kekayaan. Jadi kekayaan itu baik. Sekarang ada 2 dalam rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Syahadat, semua orang bisa, betul? Sholat, semua orang bisa. Puasa kayak kita sekarang, semua orang bisa. Tapi begitu zakat, bisa nggak orang nggak punya duit zakat? Haji, orang nggak punya duit bisa haji nggak? Jadi rukun Islam 2 itu harus punya harta. Maka jangan anti kepada harta, jangan anti pada kekayaan, tapi kita ya pengen kaya, niatnya supaya banyak berbuat amal soleh. Insya Allah niatnya baik, mudah-mudahan Allah kabul, dan harta itu yang akan membawa dia ke surganya Allah Subhanahu. Banyak kalau saya bilang contohnya, ya Rasulullah bilang hewan kurban itu nanti jadi tunggangan dia di surga, betul? Ya kan? Kalau korbannya kambing kecil, ya kecil loh. Tapi begitu korbannya sapi gede, unta gede, apa nggak cepat jalannya? Artinya apa? Harta itu bisa mempercepat jalan kita ke surganya Allah kalau dipakai untuk kebaikan. Tapi harta bisa menjadi bencana, bisa menjadi bala kalau tidak dipakai untuk kebaikan. Itu ghina yang pertama. Ghina makna yang kedua adalah ghina artinya tidak butuh kepada orang. Kita hanya butuh kepada Allah Subhanahu. Karena orang butuh sama orang itu gak enak, Pak. Betul atau tidak? Orang butuh sama orang, ngasih sesuatu ngarepin orang itu berbuat baik. Ternyata udah dikasih, boro-boro berbuat baik. Akhirnya ngeluh, saya udah bantu, boro-boro dia balas saya. Kenapa? Karena berharap kepada makhluk. Bahkan jangankan berharap makhluk itu berbuat baik kepada kita, sampai ucapan terima kasih aja kita gak berharap. Kita ngasih pengemis di jalan, dia gak ucapin terima kasih, udah ikhlasin. Karena kita tidak butuh ya penghargaan dari makhluk, karena kita berbuat baik, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian, banyak yang bisa kita bahas lagi, namun waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini semuanya bisa kita laksanakan yang baik-baik, dan
Dan semoga Ramadan ini memberi kebaikan kepada kita semua, di semua ibadah kita, semua amaliah kita, semua niat baik kita. Mudah-mudahan Allah kabul, Allah terima, Allah balas dengan sebesar-besarnya, dan Allah jadikan Ramadan ini adalah sarana peningkatan kualitas hidup kita seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup sama-sama dengan baca subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.